Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM. Sahabat berbagi ilmu Islam. La syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, pendengar radio yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, di antara sunnatullah allati la tatabaddal wa la tataghayyar, yang tidak akan berubah dan tidak akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, ibtila'ul insan, cobaan yang gebi oleh Allah Azza wa Jal kepada para hamba-hamba. Sebagaimana kali yang depu mendum, di sana Allah Azza wa Jal gebi kepada sira hamba ujian, gebi kepada sira hamba cobaan. Kan berarti Allah ingin menghinakan hambanya, ataukah Allah Azza wa Jal ingin gelecehkan daripada hambanya? Akan tapi sebalik di sana Allah gebi kepada sira hamba musibah yang Allah Azza wa Jal inginkan, yaitu kebaikan baginya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khaira yusib minhu." Kepegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, so mantang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan kepada sira hamba, Allah Azza wa Jal akan diuji daripada hambanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di saat uji sira hamba, Allah ingin giakalan pu ke hamba-hambanya betul-betul beriman kepada Allah, ataukah cuma di mengaku-ngaku mentang. Karena akan hakikat sira hamba tak kala Allah Azza wa Jal menguji mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana menyebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, "Ma kana Allah liyadhara al-mu'minina 'ala ma antum 'alayh hatta yamithal khabitha min at-tayyib." Kepegah oleh Allah, sesungguhnya Allah Azza wa Jal tidak akan meninggalkan kalian terhadap kalian berada di atasnya, sampai Allah Azza wa Jal memisahkan mana di antara mereka orang-orang yang bagus dan mana di antara mereka orang-orang yang jelek. Kaum muslimin sidang jamaah, pendengar radio yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, ayatnya disebutkan oleh para ulama kebetulan oleh Allah setelah terjadinya perang Uhud. Sebagaimana maklum, di saat terjadi perang Uhud antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrik, kaum muslimin pada saatnya le yang meninggal. Dan sebelum terjadi perang Uhud, kaum muslimin di perang Badar mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Dan di perang yang kedua, yaitu perang Uhud, Allah Azza wa Jal kebutalu daripada kaum mukminin, sehingga Allah ingin kekalian teh di antara orangnya yang betul-betul beriman kepada Allah, ataukah teh di antara orangnya yang hana betul beriman. Sehingga disebutkan oleh salah sira ulama ahlu sunnah wal jamaah, Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, "Al-muslimun idzal afiyati masturun wa idza nazala al-bala saru haqahiqihim wa sarul mu'minuna ala imanihim wa sarul munafiquna ala nifaqihim." Disebutkan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah, sesungguhnya seorang muslim, mereka itu akan tertutupi tak kala mereka berada di atas ketenangan, berada di atas hal-hal yang dia cintai. Dan di saat Allah Azza wa Jalla kepetren kepada sira muslim bala musibah, akan hakikat dari orangnya. Orang-orang yang beriman kepada Allah maka semakin kokoh dengan keimanan, dan sira orang munafik akan daripada kenifakan orangnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita yang mendung tentang kecintaan Allah terhadap orang-orang yang bersabar, terhadap orang-orang yang ridha terhadap cobaan Allah Azza wa Jal. Disebutkan dalam sebuah hadis yang datang dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dan Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza habballahu al-qaum ibtilahum." Jika Allah Azza wa Jal menginginkan ataukah mencintai sebuah kaum, maka Allah Azza wa Jal akan memberikan kepada mereka musibah, akan memberikan kepada mereka cobaan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman radhiya falahu ridha, faman sakhita falahu sakhat." So mantang yang ridha terhadap ketetapan Allah, Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap orangnya.
dan so-so mantang yang bengih terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap ketetapan Allah, Allah Azza wa Jalla pun bengih terhadap urangnya. Sidang jamaah pendengar radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga musibah yang diberi Allah kepada kita na ide hikmah yang sangat le. Hikmah yang sebagian ada depu dan sebagian tayo ada depu. Dan Allah Azza wa Jalla disebutkan dalam Al-Quran Karim, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Gebegah oleh Allah dan diwajibkan atas kalian berjihad meskipun kalian tidak menyukainya. Karena kalian depu, sira orang yang berjihad akan meninggalkan keluarga, kemudian akan menghabiskan harta, melakukan perjalanan yang panjang, maka tabiat manusia nyoh nan disukai. Kemudian selanjutnya Allah Azza wa Jalla sebutkan, dan apa-apa yang kalian benci akan tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala ini merupakan kebaikan. Dan apa-apa yang kalian anggap itu merupakan kebaikan akan tetapi di sisi Allah Azza wa Jalla ini merupakan kejelekan. Hanagat bagi hamba. Dan Allah di akhir ayat disebutkan, dan Allah lebih mengetahui dan kalian tidaklah mengetahui. Disebutkan sebuah kisah oleh Al-Imam Ibn Jarir rahimahullahu ta'ala. Kisah yang mungkin ada yang dengar. Nasir raja yang dilakukan peperangan dengan Sabu Nanggro. Sehingga qadarullah raja dan pasukan talu. Dan aib kenang mbak raja, iaitu dengan putuh salah sabuh anu jaro raja. Dengan wajah bengih raja gua gede kerajaan. Kemudian gue Perdana Menteri menjelaskan pu yang kau yang alami. Dan gekele Perdana Menteri bahawa jaroron putuh yang merupakan kebaikan bagi drone. Gekele raja kiban kebaikan bagi lon jaroron putuh. Karena bengih raja yang gue perintahkan bak pengawal untuk gue putamang Perdana Menteri yang ke dalam penjara. Gekele Perdana Menteri, wahai raja, drone ne putamang lon dalam penjara dia merupakan kebaikan bagi lon. Maka Pak Singhoro raja yang seperti biasa hobi berburu, sehingga tanpa disadari dia telah melewati batas dari kerajaannya, dan dia dapati ada orang-orang yang mereka menyembah arwah. Kemudian pada saat tersebut ditangkap seluruhnya, kemudian disembelih, dijadikan sebagai pengorbanan terhadap arwah-arwah leluhur mereka. Dan di akhir, yaitu Raja Abuno yang putuh daripada anik jaro bak yak sembelih, tujuannya untuk dia korbankan kepada berhala, kepada arwah leluhur urang-urang buno, dikele pemimpin maji kapelu gede. Hana pantasnya urang tak persembahkan kepada leluhur teo yang mulia. Kekalian mantang jaro putuh gua, maka dibeli heduk. Dan raja yang berdasarkan gua dalam keadaan raja yang dipikir daripada ucapan Perdana Menteri buno. Di saat teruk kerajaan gekun bak pengawal perlu Perdana Menteri. Dan dibeli heduk Perdana Menteri yang dikun di betul yang rawan pegah. Betul yang rawan pegah. Dikarenakan jarolongnya sini putuh, maka Allah Subhanahu wa taala selamat long dari kematian orang. Dan pada saat gekul raja, nyo kebaikan bagi lon dan pu kebaikan bagi drone, karena ron baron begah di salum penjara ron nyo merupakan kebaikan bagi lon. Gekul Perdana Menteri, wahai raja, jika engkau tidak memenjarakanku, maka nasibku sama sebagaimana prajurit-prajuritmu yang lain. Karena lo akan ikut ron sit. Dan lo akan di-drop. Kemudian lo akan disembelih sebagaimana pengawal-pengawal drone ni. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kisahnya wujud tercok daripada faedah. Kadangkala Allah Azza wa Jal uji tayo dengan si pupu. Maka baik sagai-sagai tayo berunit kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Azza wa Jal kagu simpan hikmah yang sangat le di saat tayo kena musibah. Sidang jamaah pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ibtila, cobaan yang diberi oleh Allah Azza wa Jal kepada hamba-hamba, yaitu al-faqr, siro urang gasin. Sebagaimana kalau dia ada pemandum
urung gasinyo kan urung-urung yang terhina. Dan nyotakalon kiban urung-urung terdahulu dari kalangan urung-urung malim, urung-urung yang dipuja oleh Allah, kebanyakan orang yang dalam keadaan gasin. Dan daripada keutamaan fakir. Sehingga segala dah bahas permasalahannya, akan dibacakan sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia, sungguh kalian fakir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama tatkala mereka menafsirkan ayat ini, sira urang yang udip daripada dua buah keadaan. Keadaan yang pun urang kaya, dan kaya dua buah keadaan. Yang pun kaya hati, merasa cukup terhadap apa-apa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka. Dan kaya hatinya merupakan kaya yang hakiki, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina likasatil 'ird walakinnal ghina ghina'ul qalb. Sesungguhnya kan kaya dengan le harta, kan kaya dengan le tanah dia, kan kaya dengan le motor. Akan tetapi kaya yang kepada Nabi, yaitu sira urang kaya hati, merasa cukup terhadap pupu yang diberi Allah Subhanahu wa taala kepada orangnya. Kemudian kaya yang kedua, yaitu kaya harta. Kaya harta nya merupakan asas dari segala kejelekan, kecuali urung-urung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam telah memperingatkan kepada kita yang mendum, tamita do yang ajut. Akan tetapi baik sagai-sagai kita yang tamita do yang meninggalkan daripada akhirah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, likulli ummatin fitnah wa fitnah hadhil ummah mal. Seluruh umat nyana fitnah, dan fitnah yang menimpa ba umat lain kepada Nabi yaitu fitnah harta. Takalan kero kebanyakan manusia yang merupakan gasin, yang merupakan hanan sepu-sepu, di saat Allah Azza wa Jalla gibi kepada orang yang harta, yang merupakan kesembayang jemaat gedan ino mengsembayang tanli, nya merupakan musibah. Tanya udai-udainya nya merupakan perkara yang sementara. Baik dikarenakan dunia yang tengok kejar, baik dikarenakan harta yang ingin tengok miliki, menjadikan tengok tua roh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, urang yang udip yang gasin, al-faqr. Disebutkan oleh para ulama dan gasinnya daripada dua buah. Yang pun gasin daripada harta, hana sepu-sepu. Yang kedua gasin dari agama. Kadangkala sira hamba memiliki daripada dua buah. Gasin daripada agama, kemudian gasin dari segi harta. Maka urungnya kagak paharum oleh Allah Subhanahu wa taala dunia, dan kepaharum bagi urian akhirah. Ayyuhal ikhwah, sidang jamaah Radio Syiar Tauhid Aceh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak di yaumul qiyamah, Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan kepada kita semua dari amalan yang telah kita lakukan di dunia ini. Dan di yaumul qiyamah pada saatnya, urung-urung yang kaya diinginkan supaya roh menjadi gasin. Karena sebagaimana kali kita depu mandum, bahawa kelak di yaumul qiyamah, tatkala Allah Azza wa Jalla mendekatkan matahari satu jengkal, pada saat manusia berada dalam keadaan rasa takut dikarenakan yang kapreh urungan pun neraka ataukah syurga, kemudian akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang dihisab oleh Allah sebagaimana teruk hadis dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an, yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi yang lainnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu qadaman rijalin 'abdin hatta yus'alun an arba. Hana bergeser kaki sira hamba di yaumul qiyamah sampai Allah getayang baurian put bah perkara wa zakara minha mal. Di antara perkara yang kita yang harta, pat tecok dan ho dapat debit. Dan urung-urung gasin yang saleh, urung-urung gasin yang malim pada saatnya di yaumul qiyamah, nya merupakan urung yang paling le dalam syurga. Sebagaimana teruk hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kuntu ala babul jannah fara'aitu aktsaru ahliha al-fuqara. Lun pernah lun kalan dalam surga, lun pernah lundang bab betul surga. Kemudian lun kalan urung yang le dalam ji merupakan urung-urung yang fakir.
Kemudian dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ra'aitul jannah aktsaru ahliha al-fuqara wa ra'aitun nar aktsaru ahliha an-nisa. Lulun kalian daripada syurga. Dan kebanyakan orang yang dalam ni merupakan orang-orang yang fakir. Dan lulun kalian dalam neraka. Dan lulun kalian orang yang paling le, iaitu orang-orang inang. Wujud nama orang-orang inang merupakan orang yang paling le dalam neraka. Sebagaimana teruk hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ra'aitun nar aktsaru ahlihan nisa li'anna yakfurna. Gepegah oleh Nabi lulung kalian neraka. Dan kebanyakan orang yang dalam ini merupakan orang inang dikarenakan orang yang kufur. Para sahabat kita yang, ya Rasulullah, hal yakfur billah, pur yang kafir terhadap Allah? Gepegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hunna kufru bil ashi. Kan kebelah Nabi, orang yang merupakan orang-orang yang kufur terhadap lako ke? Lako ke minta apa yang luar biasa? Untuk kepudir mana amit? Untuk gebi daripada nafkah. Maka bahasa bahura mesti gua dalam keadaan terputus-putus rezeki dan maka kebanyakan urina kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bengih ke seolah-olah hana pernah lako yang gepur daripada nafkah kawan. Yang merupakan musibah yang riut hat. Sehingga bagi kita yang urina supaya betul-betul dah sabar. Baik sagai-sagai kita yo. Tapi bengih ro di kelako tu dikarenakan lako tayo hana daripada peng ataukah lako tayo hana merumpat rezeki ba orang. Serupa Allah Azza wa Jal akan memudahkan bak kesempatan yang lain. Kemudian sidang jamaah Radio FM Syiar Tauhid Aceh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis tentang orang-orang fakir yang saleh, orang yang lebih awal tamang dalam syurga daripada orang-orang kaya malim. Kaya orang-orang saleh. Kayanya orang-orang yang malim, orang-orang yang pergunakan harta kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadkhulu jannah al-fuqara al-muhajirin qabla aghniyaihim ala 40 kharifan. Gepegah oleh Nabi, getamang syurga orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang lebih awal 40 tahun daripada orang-orang kaya dari kalangan muhajirin. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yadkhulu jannah al-fuqara al-muslimin qabla aghniyaihim bimiqdar yawm 500 ammah. Gepegah le Nabi sallallahu alaihi wasallam ditamang surga orang fakir. Orang-orang fakirnya orang yang jema melakukan daripada perkara-perkara ketaatan kepada Allah. Jema melakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Nabi. Kan orang kasih sembahyang dan kanyan. Kan tapi orang kasih memang orang malim. Gepegah akan tamang dalam surga orangnya. Lebih awal daripada orang-orang kaya. Dengan tempo sabah hurau dan kali dia depu si hurau dia yaumul qiyamah. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, apabila dibandingkan ruangan hurau ni dia 500 tahun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam gajarkan kepada kita yang mandum, kepada kaum muslimin, supaya kita yang baik sagai-sagai. Tapi ke sira orang yang kaya yang merupakan orang yang disayang oleh Allah. Adapun orang gasin, nya orang yang hendak disayang oleh Allah. Bahkan yang tengok kalian, yang barukan orang gasin tak jemat ke sembahyang. Subuh hawai goyan, luhur hawai goyan, dumpu sembahyang jemat ke. Kemudian ke puasa jemat ke dan sebagainya akai juga. Dia melakukan ibadah yang selama 2 tahun, 4 tahun, 4 tahun. Akan tapi udah mentang gasin bisa beri payah mutang magop. Kemudian ukut payah mutang magop. Nadi pupah legom tu. Ya ku man-man yang beroi dah beri. Tinggalkan hek mentang sembahyang. Kamu puluh-puluh tahun sembahyang. Udah mentang lagi yo. Gasin. Makanya baik sagai-sagai. Nah buat dia. Dan sebagian orang kalian orang kaya pergi sembahyang dan pergi puasa dan tapi orang yang gebi harta oleh Allah. Maka baiknya daripada pandangan dia. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam
Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yu'ta asyaddu bu'tsan yaumul qiyamah. Kedatangkan orang yang paling menderita ino di bumi. Orang yang paling menderita gazin hana lepu-lepu di yaumul qiyamah. Maka gecok oleh Allah kemudian dicelupkan dalam surga dengan satu celupan. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya abdi, wahai hambaku, hal tajidu fid dunya bu'san qat. Apakah kalian di dunia mengalami perkara yang paling memudaratkan kalian? Kekelirnya, la wallah ya Rabb. Hana. Siga madang geculuk benar dalam surga. Dua ke gasi ni dia. Dua ke kemudaratan yang na ni dia. Nyo siga madang geculuk. Kiban ke apabila dia gepasal oleh Allah Subhanahu wa taala taduk kekalinan. Siga madang tua daripada penderitaan dia yang alami dia. Kemudian disebutkan setelah haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yu'ta asyaddun nas an'am fid dunya. Dan kita datangkan orang yang paling lebih nikmat oleh Allah Azza wa Jal ino dia. Dumpu yang menginginkan. Dari segi harta motor dumpu nah. Kemudian gecok oleh Allah. Gepasau sikit dalam neraka. Satu celupan. Maka kita yang oleh Allah pu ke hidayah roh ni nak mengalami daripada kenikmatan, gepegah la hana. Hana gepegah. Dua mendum kenikmatan yang gebili Allah Subhanahu wa taala ide di bumi Allah. Sehingga ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sidang pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Dan tayo pi urang ni. Baik saga-saga si tayo. Tak jadikan timbangan Fir'aun ni. Kiban timbangan Fir'aun ni. Urang kaya yang ulu mulia. Urang gasin yang merupakan urang hina. Baik saga-saga lagi. Dan Allah Azza wa Jalla kalau disebutkan kepada hamba-hamba yang bertakwa, wala tahinu wala tahzanu wa antumun a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa rendah dan janganlah kalian bersedih. Sesungguhnya kalian tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kepu main ngele manusia tengok hayu akan tapi Allah Azza wa Jalla hana kalian bidayong. Nyo yang patut tengok perhitungkan. Sehingga sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang datang dari Sahal radhiyallahu ta'ala anhu, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa indahu unasun famarra ar-rajul faqala alaihi salatu wassalam madza taqul fi hadha ar-rajul. Bahasa bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gedang dan ibnih Nabi na daripada manusia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat kekalian zira orang lewat. Orang kaya. Kekalian Nabi pu yang rawan ikun terhadap orangnya. Maka disebutkan tu le orang yang ibnih Nabi pada saat, ya Rasulullah, idza syaffa yushaffa wa idza yatakallam yusma wa idza yunkah fayunkah. Ya Rasulullah, orang yang lewat saya apabila gelakai syafaat kebi syafaat le orang langsung beres. Kemudian apabila orang gelakai mesti sira orang langsung gede orang. Dan apabila orang gepegah abai dengar apa ai dengar mampang jai ataukah sebagai ji, maka kemudian famarra rajul minal faqir il muslimin. Kemudian saat alihnya truk daripada sira orang fakir dari kalangan kaum muslimin, orang hana sepu-sepu. Kekal Nabi, madza taqul fi hadzal rajul. Dan pu yang ronakun terhadap orang itu. Maka disebutkan, ya Rasulullah, idza takallam la yusma, apabila perkara dengar oleh orang. Dan apabila berbicara terima. Wa idza yunkah fala yunkah. Apabila orang yang lekai orang hai tem orang kena kasin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la hadza, orang yang kedua yo lebih hebat daripada orang yang puan benar. Mesti orang puan benar nak bawa bumu mantan lebih hebat orang yang kedua yo. Nyo di mata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaum muslimin sedang jamaah Radio FM Syiar Tauhid Aceh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi kita untuk betul-betul tak cintai daripada orang-orang fakir di kalangan salihin, menyona daripada harta yang lebih bila Allah, maka tabi tak bantu daripada orangnya. Dan baik sagai-sagai kita yo bengi hati ke orang gasin. Kadang-kala orang gasin beruh benar ada irmoh anik kabeh dia truk badeo orang yang lebih kemampuan oleh Allah becut
Asai katruk takalan bulai hidung mentau urang kasinian. Lah mati katruk lah penyakit kena go. Titik perotohan lagi yo. Nyo hanjitna lagi yo kaum muslimin yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban bagi dia untuk bantu urang kasinian. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka fi'lil khairat wa tarkul munkarat wa hubbul masakin. Nabi gelakai kepada Allah supaya melakukan daripada kebaikan. Kemudian berjauh daripada perkara-perkara yang nakal dan menjadikan orang yang menjadi orang-orang yang dan menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi orang-orang yang mencintai orang-orang fakir. Sira orang mencintai orang fakir di kalangan salihin. Beda dengan sira orang yang mencintai orang kaya meskipun orang yang maling. Kadang-kala sira orang mencintai orang kaya tapi orang yang maling ke, kadang-kala mungkin harta yang cintai. Akan tetapi sira orang yang kecintai daripada orang kasin dari kalangan salihin, hana kecintai ba orang kecuali agama yang dimiliki oleh orang kasinnya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, "Ausaqul iman," sesungguhnya keimanan yang paling kokoh yaitu hubbu fillah wa abghadu fillah. Sira orang cinta terhadap Allah dan sira orang bengih karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila takalan kiban orang-orang yang gapo mulia oleh Allah, orang-orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik baik kurun, sebagaimana teruk hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, antum khairun nas fil ard. Sesungguhnya kalian merupakan manusia terbaik di muka bumi. Kisah keberkahan oleh Nabi kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan apabila kiban udip urian, kiban takalan keadaan urian, kebanyakan urian merupakan orang-orang yang fakir. Sehingga disebutkan sebelum tabah tentang kiban kehidupan sahabat, tabah lagi kiban kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruh hadis dari Umar radhiyallahu an yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pasal bahawa Umar radhiyallahu an gejak pada Nabi. Kemudian kekala Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah-tengah lagi di atas peleput kurma. Di sana gedengar dan gedepu bahasa haji, Umar kata Rasulullah kepada. Dan Umar kekalan barung Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bekas. Maka Umar pada saat itu beliau menangis dan beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Kisra ini merupakan panggilan terhadap Raja Persia pada saat tersebut. Dia itu bangga, megah dengan kemewahannya. Dan Kaisar, orang yang dipanggil, yaitu raja daripada orang-orang Romawi, megah dengan singgasananya. Dan engkaulah Rasulullah, orang yang dipilih oleh Allah. Udah melangyo. Kekali Nabi sallallahu alaihi wasallam pu peduli terhadap dunia. Nyo dakalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kala sebagaimana teruk riwayat dari Aisyah radhiyallahu an, 2 bulan, 5 bulan bahkan pernah hana tamu di apoi di rumah. Yang gepajuh bu, yang gepajuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kurma duang ipiti mentang. Kiban takalan Rasulullah. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam gelakai doa ba Allah kaya, maka Allah akan gebi kepada Nabi doa. Akan tepikan lagi kan. Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pu peduli terhadap doa. Kemudian takalan dalam khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Khalifah arba. Berdua khalifah setelah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kiban kehidupan orangnya. Meskipun kadang-kala orang gasik, kaya, akan tapi kepergunakan harta yang milik Allah kepada hal-hal yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Disebutkan oleh Ibnu Sa'ad fi Tabaqat dalam kitab judul Tabaqat. Kisah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Di sana Abu Bakar dilantik menjadi khalifah setelah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Beliau seperti biasa di pagi hari keluar untuk menjajakan dagangannya. Maka pada suatu hari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bertemu dengan Umar radhiyallahu taala anhu dan Abu Ubaidah. Gekun le Umar, "Ya Amirul Mukminin, ana pantas liron kan. Dikarenakan drone kandemat daripada jabatan sebagai raja kaum mukminin.
ataukah pemimpin kaum mukminin. Bukanlah Abu Bakar apabila memang lon hana long kerja pu teman yang lumbi kan lon reo. Ana long kerja pu yang lumbi kepada orang nang long reo. Tak kalian giban Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sehingga disebutkan oleh Muawiyah radhiyallahu taala anhu sebagaimana dikeluarkan oleh Ibnu Sa'd fi Tabaqat bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu hana ingin terhadap dunia. Dan dunia api hijab bagian. Sebagaimana kali yang sebutkan tak ya. Kemudian khalifah setelah beliau yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam riwayat yang sahih Umar radhiyallahu taala anhu bahasa bawro gekeun ba kaum muslimin. Hana halal bagi long pakaian kecuali dua. Sabuh pakaiannya longso bak musim lepi dan sabuh pakaiannya longso bak musim suum. Dan long biai daripada keluarga lon sebagaimana kaum muslimin yang lain. Hana lebih, hana kurang. Nyo Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian disebutkan nazil urang ja'aba Umar. Gekeun ya Amirul Mukminin apabila ron pajuh makanan yang mangat kemudian apabila ron ne jeb daripada yang berat daripada badan ron dan sebagainya. Makanya dia lebih maka pegah oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Akan dia punya ben pahami dia pajuh mengamak agamanan. Kan dia pi sirau sikit mutapeng khusus pajuh mengamadanya yang gudepnyo yang inginkan. Tindik beda pegamanan dik hanya dia pajuh kursi hanya dia pajuhnya. Kemuno yang dia inginkan. Akan dia pi yang dia inginkan sebagaimana dalam pegamanan. Udep mai dia minta peng pajuh mengat lebih dan sebagainya. Dan kada ibadah dapat dua roh. Gekeun le Umar radhiyallahu taala anhu. Sesungguhnya dua roh sahabat lon yaitu Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamu meninggal dalam keadaan urungian berlepas diri daripada doyayo, berlepas diri daripada kemagahannya dan long lo inginkan untuk lo ikuti daripada urungian. Dan disebutkan oleh Muawiyah radhiyallahu taala anhu, Umar radhiyallahu taala anhu di masa beliau Allah azza wajalla bukakan kepada kaum muslimin wilayah yang sangat luas, harta begitu melimpah. Disebutkan oleh beliau radhiyallahu taala anhu bahwa Umar radhiyallahu taala anhu di masanya merupakan khalifah yang ditakuti. Kemudian ayyuhal ikhwah, dunia datang menghampiri Umar, akan tetapi Umar radhiyallahu taala anhu tidak menginginkannya. Baik tak pegah le kiban kehidupan koyan dari segi makanan dan sebagainya, dari segi pakaian mendang. Disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Ibnu Sa'd fi Tabaqat bahwa pernah kalian Umar radhiyallahu taala anhu khutbah dalam keadaan metempe antara sebuah bau dua bau buat boh tempe daripada baje. Kamu tempe baje, maknanya menderja tu dah. Kan tapi karena Umar radhiyallahu taala anhu baje ana. Sehingga di saat gejak ke dia Syam, di saat kaum muslimin gebi kemuliaan oleh Allah untuk kebuka daripada Syam. Pada saatnya Amirul Mukminin Umar radhiyallahu taala anhu gejak. Kemudian gelat ibneh unta koyan sabuh tika. Pat gepiu hinang ge. Karena hana remoh dan sebagainya. Di saat truk dia Syam ke pemimpin Syam. Ho pemimpin Syam. Maka truk daripada pemimpin yang nang gro Syam. Gekeun le Umar. Ni cok bajailun sigon rah. Dan ni tempe tu. Ni tempe tu. Tempe empuk mungkin mendung. Tempel punya bahasa Indonesia. Maka truk daripada gubernur yang naik Syam dah saya. Dimi daripada bajai katun. Ijuk ku Umar radhiyallahu taala anhu dan Umar gegalan. Pu bajai yang gekeun. Kegendeknya katonnya Amirul Mukminin. Kiban dagalan Umar radhiyallahu an membaca katon dan pernah dagalan. Kiban kefakiran yang bila Allah azza wajalla. Kemudian tak dalam kiban para sahabat yang lain. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang sahih Abu Darda radhiyallahu an. Sebelum ketemu Islam merupakan orang yang kaya. Kedai dak jaya Mekah berdasarnya. Banyak kejak kedai ke Turki tinggal ketiok-tiok mendang mana buah. Ketemu Islam berdasarnya. Banlu ketemu Islam kepegah kero lo ingin lo kumpulkan dua agama kan tapi hai temang tinggal lo kubah dia lonjok lo sedekahkan kepada Allah
ke jalan Allah Subhanahu wa taala mendum dan lun luncur akhirat. Disebutkan dalam sebuah kisah Umar radhiyallahu taala anhu bak sabahura gejak gedih Usyam dan Abu Darda tengah Isyam. Maka pada saatnya gejak Umar gedih rumah Abu Darda. Gedepu le Abu Darda bahasa ji Umar katuk ke rumah wayan. Gedebit Abu Darda. Kemudian gepetamang Umar radhiyallahu taala anhu la rumah. Dalam keadaan lampu tanah rumah. Kiban pedih dah kalang. Pedih-pedih dia yo. Lampu meleboh ampu-boh na rumah. Menyo hana lampu, hai panyak-panyak kang gelah gero de. Akan dia piang melampu dan airmu. Maka Umar radhiyallahu anhu tanpa sengaja gemat daripada kasut Abu Darda. Bak kalang kasut tanah. Kemudian gemat daripada bantai. Gebekil Umar bantai daripada haipu tempat tayong bak kuda. Pelana kuda. Dan gemat daripada ija. Ija sangat lipih. Sehingga hana selamat sira urang yang tengah di Syam karena Syam yang merupakan tempat yang paling lebih dengan jalannya. Maka Umar radhiyallahu taala anhu di saat kekalan kiban keadaan Abu Darda. Gekul le Umar, "Ya Abu Darda, alam wasa' ali, alam abas lak." Abu Darda, "Bukan nalung kirim barang kau ni? Ataukah puan nalung makmur ni?" Gekul le Abu Darda, "Ya Amirul Mukminin, rahimakallah. Ya pemimpin kaum mukminin, semoga Allah Azza wa Jalla gerahmati ra ni. Puan nak dengar Nabi, puan nak dengar jamun. Nabi sallallahu alaihi wasallam gepingat teo ke le Umar wamahi pu yang gepingat le Nabi gepegah le Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam urang-urang udip dunia sebagaimana bekal daripada sira orang melakukan perjalanan. Di sana gedengar daripada ucapannya le Umar radhiyallahu an geklik manwa Abu Darda dengan Umar sampai ke di karab subuh dan padip-padip tun kemudian Abu Darda radhiyallahu an gua ke debat Allah. Abu Darda gua. Abu Darda meninggal. Dan meninggalnya merupakan jalan yang akan ditempuh dia mandu. Oh, kedanya ina dokah agama mandum dia kan. Taubat Allah Subhanahu wa taala. Maka ana sira sahabah yang bernama Auf bin Malik al-Ashja'i rahimahullahu ta'ala radhiyallahu an. Dalam lumpur yang gegalan. Na daripada sabah kebun yang sangat raya. Kemudian na daripada bangunan. Dari samping ji na daripada ternak-ternak. Di saat dengar kekalan kenikmati daripada tempat yang lewat sira urang ketanya dah sepo. Disebutkannya merupakan Atta Abdurrahman bin Auf. Nasihat kemudian ketubit Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Kekennya merupakan pemberian Allah Azza wa Jal kepada ketanya karena Al-Quran. Maka kekeli Abdurrahman bin Auf apabila ron jak berjalan, tengok sebuah jalan akan dapati sebuah tempat yang hana pernah ron kalan. Hana pernah terbatik di hati ron ni. Dan hana pernah ron dengar. Allah dijanjikan kepada salah seorang sahabat. Kesogun ke Abu Darda radhiyallahu anhu dikarenakan goyan jamun. Gebah daripada dunia. Dengan hati lapang. Dengan hati menerima. Pu yang gebi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita yang gasin-gasinnya baik sagai-sagai, kita yang merendah rod dan sebagainya. Dan bagi kita yang lebih harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka baik sagai-sagai kita dapat sombong rod dengan harta dia. Dijadikan harta dia terhadap pupu yang mendatangkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla dan akan mendatangkan daripada kebencian Allah baik lagi. Allah lebih harta kepada kita. Terjadikan harta yang terhadap hal-hal yang akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bantu daripada guru-guru ngasin dan sebagainya yang merupakan amalan kelak yang akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai timbangan amal tayo untuk di yaumul qiyamah. Mungkin yo mentang yang jitlun tuan sampaikan bak malam yang berbahagianya apabila ana kata-kata lun tuan yang menyakiti ataukah yang membuat drone hana mangat maka alun la kemaah. Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM. Sahabat berbagi ilmu Islam.